itu, dalam kesempatan ini kita akan berbagi tentang level akses atau pengaturan user, sehingga dalam laporan keuangan siapapun, baik shareholder maupun stakeholder itu pemegang saham, stakeholder itu pemangku kebijakan, sebagai contoh pajak, pemerintah, dan lain-lain, itu bisa mengakses tanpa kita harus membuat laporan keuangan. Dengan begitu, secara otomatis semua pihak bisa mengetahui laporan keuangan secara real time atau sewaktu-waktu. Nah, akan tetapi mereka juga tidak diberi akses untuk edit, jadi hanya diberi akses untuk membuat mengetahui laporan keuangan saja. Jadi akses-akses apa yang dibuat itu nanti bisa kita kondisikan atau kita buat, seperti misalnya bagian gudang hanya cek stok, ya, bagian pembelian bisa cek pembelian saja, dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini terkait dengan badan usaha milik desa, maka kita akan praktek membuat bagaimana pihak pemerintah bisa mengetahui secara langsung, ya, laporan keuangan kita. Misalnya di kecamatan itu ada kasih BMD, bisa lihat juga, ya, di pemerintah daerah ada kabid BMD atau pemberdayaannya, ya, dan juga kepala dinas, bahkan sampai kepala daerah pun bisa mengetahui informasi keuangan sebuah BUMDes. Maka yang pertama kita harus membuat yang namanya pengaturan akses. Kita klik pengaturan akses. Nah, di sini kita buat misalnya nama peran adalah pemerintah. Ya, kita buat nama peran pemerintah, ya, deskripsi perannya melihat laporan keuangan. Di sini mereka bisa setup perusahaan, ya, pengaturan khusus, konfigurasi penjualan, dan semua fitur-fitur di sini. Tetapi kalau pemerintah dan hanya diberi akses untuk laporan keuangan, maka tidak perlu diisi. Lalu di mana agar mereka bisa melihat laporan keuangan dan analisisnya? Maka di analisis bank dan akun GL. Nah, di sini kita klik semua. Nah, setelah itu kita tambah peran. Nah, maka di sini muncul, ya, peran pemerintah. Nah, sini sudah muncul. Nah, setelah muncul peran pemerintah, baru kita membuat usernya. Nah, kita ambil contoh. Di sini nama login penggunanya admin, ya, bisa kita yang lain, tapi lebih baik admin saja. Nah, kata kuncinya kita bisa masukkan, ya. Nah, di sini terus nama lengkap, misalnya kepala dinas PMD, nomor teleponnya misalnya 0. Nah, ini level aksesnya, kita pilih yang pemerintah. Kalau admin ya nanti bisa akses semua. Di sini kita pilih yang pemerintah. Ya, passwordnya jangan lupa, passwordnya admin.
lalu kita buat. Oh, mungkin secara otomatis nih, nggak apa-apa ini. Nah, kita cek pengguna. Sudah, kita coba. Dinas PMD. Nomor telepon kita kosong aja, pemerintah kita buat. Nah, ini sudah jadi. Oh, tadi emailnya ada yang sama, jadi nggak mau. Ya, di sini muncullah hadis kepala dinas PMD, ya, dengan login tadi hadis, ya, dengan password. Nah, sekarang setelah kita bikin, maka seorang kepala dinas ini bisa membuka. Kita keluar dulu, kita coba dulu. Kita login lagi. Nah, kita pilih di sini Kadis. Lalu kita pilih yang jasa, karena tadi kita gunakan yang jasa. Nah, ini seorang kepala dinas akhirnya bisa melihat laporan keuangan ini. Tetapi ini tidak bisa diaktifkan karena kepala dinas hanya bisa melihat laporan keuangan saja, tidak bisa melihat melakukan hal-hal yang lain karena hak aksesnya hanya melihat laporan keuangan. Jadi kalau mau ingin tahu laporan keuangan tentang neracanya, seorang kepala dinas sudah bisa melakukan. Nah, ini kepala dinas bisa membuka, ya, laporan keuangan, tetapi tidak bisa menginput jurnal dan lain-lain karena tidak punya akses untuk itu. Jadi tidak bisa ngeklik di sini, hanya bisa ngeklik di sini karena aksesnya hanya untuk melihat saja. Nah, demikian kita sampaikan bagaimana mengatur hak akses sehingga dengan aplikasi ini semua shareholder pemegang saham, misalnya desa sebagai penyerta modal, sampai kepala dinas, sampai kepala daerah pun bisa cek satu persatu kondisi keuangan BUMDes. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.